dengan lebih baik lagi. Tanyakan kepada diri sendiri apa yang Anda ketahui tentang diri Anda. Tuliskan semua hal yang Anda ketahui, yang baik, yang buruk. Berusahalah untuk jujur dengan diri Anda sendiri. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian citra diri, contoh-contoh citra diri yang positif maupun yang negatif, berbagai penyebab maupun dampaknya citra diri yang negatif. Ketika kita merasa buruk tentang diri kita sendiri, wajar jika persepsi kita tentang diri kita menjadi buruk. Demikian pula ketika citra diri kita terganggu, itu artinya kita mulai merasa sangat buruk tentang diri kita dan hidup kita. Karena itu kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal apa yang bisa atau yang masih bisa kita lakukan ketika citra diri kita dalam posisi negatif. Ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Pertama, kenali diri Anda dengan lebih baik lagi. Tanyakan kepada diri sendiri apa yang Anda ketahui tentang diri Anda. Tuliskan semua hal yang Anda ketahui, yang baik, yang buruk. Berusahalah untuk jujur dengan diri Anda sendiri tanpa melebih-lebihkannya. Kalau memang baik, katakan baik. Jangan katakan, itu sih biasa saja. Tidak ada kata biasa karena memang Anda sebenarnya punya keunggulan. Atau kalau yang buruk, Anda katakan, aduh saya terlalu deh. Tidak ada terlalu juga. Namanya manusia juga punya kekurangan, keterbatasan, atau kelemahan. Jadi berusahalah jujur dengan diri Anda sendiri. Selanjutnya bertanyalah, apa saja yang Anda sukai tentang diri Anda? Bisakah Anda menemukan 10 hal? Susah? Mulailah dari 1 hal. Lalu tambahkan hingga Anda menemukan hal-hal yang baik yang selama ini tidak Anda sadari. Kalau bisa lebih dari 10, wah luar biasa. Artinya Anda mulai mengenali diri Anda dengan lebih baik lagi. Yang kedua, fokuslah pada keterampilan yang Anda miliki. Cobalah mendaftarkan sekitar 10 keterampilan yang Anda mampu lakukan. Baik itu keterampilan bekerja di dapur misalnya, keterampilan mengurus rumah tangga, berolahraga, berkegiatan dengan komputer, bersosialisasi dan berkomunikasi, keterampilan berurusan dengan hewan, mewarnai, menggambar, melukis, atau apapun yang lainnya. Akan lebih baik lagi jika Anda bisa mengingat berapa banyak orang yang sudah terbantu dengan keterampilan Anda tersebut. Anda bisa melihat betapa berharga dan bermaknanya diri Anda yang sebenarnya. Jadi, tidak perlu ada alasan untuk memegang citra diri yang negatif itu erat-erat lagi, bukan? Sudah waktunya untuk tidak lagi berfokus pada kegagalan atau ketidakmampuan Anda loh. Ketiga, daftarkan prestasi yang membanggakan Anda. Di dalam hidup ini pastilah ada 1 atau 2 prestasi yang pernah membuat Anda merasa bangga. Bahkan jika Anda mengingat-ingat pengalaman hidup Anda lebih detail lagi, Anda akan menemukan mungkin lebih dari 5 prestasi yang bisa membuat Anda berbangga. Prestasi yang saya maksudkan di sini tidak harus prestasi besar ya. Anda belum tentu memenangkan kejuaraan nasional atau juga mungkin belum atau tidak menjadi pemenang olimpiade yang sifatnya internasional. Namun barangkali Anda pernah berhasil mencapai nilai baik di dalam suatu ulangan yang teman Anda ternyata banyak yang tidak lulus loh. Barangkali Anda pernah mencoba suatu hal baru 1 kali langsung bisa menguasainya. Itu pun prestasi. Coba catat semua keberhasilan Anda dan perhitungkan itu semua sebagai hal yang membanggakan. Jangan lagi ada perkataan, itu mah biasa, aku mah apa atuh. Hentikan kebiasaan merendah-rendahkan diri Anda. Ingatlah bahwa Anda mampu dan gunakan daftar ini untuk menantang diri Anda di kemudian hari jika Anda berhadapan dengan masalah tertentu. Keempat, daftarkan nama-nama orang yang pernah Anda bantu. Ini bukan untuk mengungkit-ungkit jasa atau untuk menjadi sombong atau besar kepala, bukan. Kita memang perlu mengikhlaskan bantuan kita kepada orang lain. Toh, waktu itu pun kita melakukannya dengan tulus, bukan? Namun, untuk keperluan meningkatkan citra diri, kita perlu mengingat-ingat bahwa kita ini adalah orang yang bisa juga loh bermanfaat bagi sesama. Ternyata di dalam hidup kita ini yang kita anggap
sia-sia tanpa makna, kita pernah loh melakukan suatu kebaikan kepada orang lain. Itu maksud saya. Jadi, coba ingat-ingat 5 nama deh yang telah Anda bantu pada suatu ketika dalam perjalanan hidup Anda. Misalnya, suatu hari Anda pernah menghibur seorang teman ketika dia mengalami hari yang buruk. Itu pun satu hal yang baik. Pernah memberikan sejumlah uang kepada anggota keluarga yang sedang sedih misalnya, supaya dia bisa membelanjakannya untuk kesenangannya, itu pun satu hal yang baik. Pernah memberi inspirasi kepada seseorang untuk mendapatkan pekerjaan impian mereka mungkin, atau Anda pernah menolong seseorang pindahan rumah, itu semua adalah hal baik yang pernah Anda lakukan kepada orang lain. Tuliskan apa yang terjadi, bagaimana Anda membantu mereka, dan bagaimana mereka memperoleh manfaat dari bantuan Anda. Pikirkan poin penting ini. Fakta bahwa Anda dapat membantu orang lain menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang berharga. Anda memiliki suatu value, nilai, dan Anda membagikan nilai itu dengan orang lain ketika Anda membantu mereka. Ingatlah hal ini saat Anda maju dan teruslah membantu orang lain. Kelima, catatlah nama 5 orang yang telah membantu Anda. Ini sebaliknya. Kita semua terkadang membutuhkan sedikit bantuan untuk bertahan. Dan itu tidak membuat kita menjadi kurang mampu atau menjadi kurang berharga. Faktanya, Anda ternyata lebih berharga dari yang Anda kira. Bayangkan, kalau orang lain menganggap Anda tidak cukup layak, tidak cukup berharga, tidak akan mungkin mereka buang-buang waktu atau keluar tenaga, keluar uang untuk membantu Anda, bukan? Maka pasti ada sesuatu yang hebat dalam diri Anda. Tuliskanlah bagaimana peran orang lain dalam membantu Anda dan perkirakan hal baik apa yang mereka temukan dalam diri Anda yang membuat mereka terdorong untuk membantu Anda. Mungkin orang lain melihat bahwa Anda adalah orang baik, orang berbakat, orang yang tulus dan jujur dan sebagainya. Tambahkan daftar itu ke dalam daftar sisi positif Anda. Keenam, ekspresikan perasaan Anda dengan pasangan, anggota keluarga, atau teman Anda. Ada waktunya Anda merasa senang, ada waktunya Anda merasa tidak nyaman, gelisah, khawatir, cemas. Kemukakan dengan terbuka kepada orang-orang terdekat yang bisa Anda andalkan. Namun lakukan secara berimbang. Dan ingat, jangan sekadar berkeluh kesah saja ya. Ketika Anda mengungkapkan perasaan Anda, coba telusuri penyebab munculnya perasaan itu dan usahakan untuk mencari jalan keluar. Diskusikan dengan mereka yang mengenal Anda agar Anda bisa terbantu untuk menemukan jawaban. Ketujuh, tuliskanlah hal-hal yang bisa Anda syukuri dan yang bisa Anda hargai di dalam kehidupan Anda. Temukan sebanyak-banyaknya hal baik dan menarik yang bisa Anda syukuri. Baik itu dalam diri Anda, dalam relasi Anda dengan sesama, dalam kegiatan kerja atau karir Anda, dalam petualangan spiritual Anda, dalam banyak hal. Makin banyak yang bisa Anda daftarkan, makin sulit untuk Anda tetap bertahan di dalam citra negatif Anda. Ternyata ada begitu banyak hal yang baik loh di dalam dan di sekitar Anda. Kedelapan, lakukan perawatan serius terhadap diri Anda sendiri. Ini kita biasanya sebut self-care. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. Berkegiatan fisik atau berolahraga akan merangsang hormon gembira dan hormon nyaman yang pada akhirnya membuat Anda lebih mampu berpikiran positif dan menemukan sisi positif dari kehidupan Anda. Jadi jangan abaikan kesempatan untuk merawat tubuh Anda. Lakukan dengan rutin dan teratur 3 kali seminggu atau minimal 1 kali deh dalam 1 minggu. Cobalah juga untuk melakukan relaksasi. Anda yang bisa beryoga, meditasi, lakukanlah. Rawatlah diri Anda dan sayangilah. Niscaya Anda akan memiliki citra diri yang lebih positif. Atau Anda bisa menemukan tukang pijat yang unggul, cobalah melakukannya juga. Pijat bisa mengurangi stres, menolong Anda lebih nyaman dengan tubuh Anda, dan dampaknya tentu meningkatkan citra diri Anda ke arah yang lebih positif, bukan? Kesembilan, carilah dukungan kesehatan mental jika Anda membutuhkannya. Apabila Anda bisa menolong diri Anda sendiri, tentu Anda dipersilakan untuk melakukannya. Namun, jika Anda sendiri kewalahan untuk menolong diri Anda,
Barangkali Anda membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk melihat dari sudut pandang yang lebih netral yang bisa memberikan masukan yang bermanfaat. Para praktisi kesehatan mental itu akan menolong Anda untuk bisa merasakan hidup yang lebih membahagiakan dan menyehatkan jika Anda berhasil mencapai citra diri yang lebih positif. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.